pagi anak-anak ibu yang hebat, apa kabarnya? Ibu harapkan kita dalam keadaan sehat selalu ya. Ibu gak henti-hentinya mengingatkan untuk tetap jaga jarak, selalu pakai masker, dan kalau tidak penting-pentingnya, tolong di rumah saja. Karena wabah COVID ini semakin hari semakin bertambah. Kita telah belajar kemarin tentang distribusi frekuensi dan histogram. Sekarang kita masuk ke ukuran pemusatan data. Setelah belajar ini, Ibu harapkan Ananda semuanya dapat menentukan nilai ukuran pemusatan data, min, median, dan modus data tunggal dan data berkelompok dengan teliti dan melakukan analisis pemecahan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data dengan percaya diri. Sebelum kita masuk ke ukuran pemusatan data, Ibu harapkan Ananda membaca dulu referensi atau buku-buku yang berkaitan tentang min, median, dan modus. Coba Ananda baca-baca dan Ananda resum apa itu median, apa itu min, apa itu modus. Berikutnya kita masuk ke ukuran pemusatan data. Untuk keperluan analisa data, penyajian data dengan distribusi frekuensi belum cukup memberikan informasi yang jelas mengenai objek yang dianalisa. Misalnya, kita memiliki data nilai ulangan matematika di dua sekolah yang berbeda, yaitu sekolah A dan sekolah B, seperti gambar pada tabel berikut. Dari kedua tabel distribusi tersebut, kita belum dapat menyimpulkan sekolah mana yang lebih baik pencapaian hasil belajarnya. Untuk itu, dibutuhkan suatu nilai tunggal yang dapat mewakili seluruh data pada masing-masing tabel tersebut. Nilai tunggal yang masuk itu disebut adalah rata-rata. Rata-rata hitung itu bukan cuma rataan atau min, tapi di situ termasuk ada median, data tunggal, median, nilai tengah, dan modus, nilai yang sering muncul. Rata-rata hitung atau min sering kita kenal mulai saat SD. Seperti misalnya waktu SD itu ada soal Reni, Devia, dan Nazbah datang ke ulang tahun Rahma. Rahma memiliki 3 roti di rumahnya untuk diberikan ke teman-temannya. Berapakah roti yang diterima masing-masing oleh Reni, Devia, dan Nazbah? Tanpa kita sadari, contoh soal di atas merupakan soal yang menggunakan konsep min atau nilai rata-rata. Nilai rata-rata biasa dilambangkan dengan X bar. Yang berikutnya adalah nilai tengah atau median. Nilai tengah adalah dari kumpulan data yang telah diurutkan dari ukuran yang terkecil. Yang harus diperhatikan adalah kita harus mengurutkan data dulu, baru kita bisa menentukan nilai tengahnya. Nilai tengahnya itu bisa setelah diurutkan ada 2 ketentuan yang bisa Ananda terapkan. Yang pertama itu nilai tengahnya adalah data ganjil. Jika jumlah data ganjil, maka mediannya adalah yang terletak paling tengah. Misalnya, jumlah datanya ada 13, maka diurutkan dulu data tersebut dari yang terkecil, kemudian mediannya terletak di data yang berada di urutan nomor 7. Data ke-7, karena dari 1 sampai 13, 7 adalah nilai yang di tengah-tengahnya. Kemudian itu data genap. Jika banyaknya data adalah genap, maka urutkan dulu datanya dari yang paling kecil sampai ke paling besar, sama konsepnya seperti yang tadi. Kemudian cari nilai mediannya dengan mencari rata-rata dari 2 data yang terletak paling tengah. Misalnya, data berjumlah 12, maka urutkan datanya terlebih dahulu. Kemudian jumlahkan datanya, data ke-6 dan data ke-7, karena 6 dan 7 itu terletak di tengah-tengahnya. Data ke-6 dan ke-7 dijumlahkan, kemudian dibagi 2, dan itulah nilai mediannya. Berikutnya adalah modus. Modus adalah data yang paling sering muncul, berarti data yang frekuensinya paling banyak, itu adalah modus.
Kemudian kita masuk ke rataan hitung min data tunggal. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma X per N, atau bisa juga X bar sama dengan sigma frekuensi dikali X per N. Keterangannya, X bar adalah nilai rata-rata hitung atau min, X adalah nilai data, N adalah banyak data, dan F adalah frekuensi munculnya data. Berikut adalah contoh soal min data tunggal. Disajikan data seperti berikut. Rumusnya kan adalah X bar sama dengan sigma X per N, yaitu jumlah nilai data dibagi banyaknya data. Nilainya data itu ini, 7, 8, 9. Jadi 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 tambah 8 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 6 per banyaknya data itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 per 10. Jika ini dijumlahkan, 7 tambah 8 tambah 9 itu hasilnya adalah 76 per 10. Maka nilai rata-ratanya adalah 7,6. Kemudian adalah median data tunggal. Sama seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalau di median itu menentukan data tengahnya bisa dengan data ganjil. Kalau data ganjil, dia rumusnya adalah jumlah data dibagi 2 ditambah 1. Kalau genap, jumlah data dibagi 2 ditambah 1. Itu jumlah datanya nanti setelah dijumlahkan dibagi 2. Itu akan dapat nilai mediannya. Berikut adalah contoh median data tunggal. Sama seperti contoh yang pertama, yaitu datanya seperti contoh yang pertama. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data tersebut. Kita lihat data yang paling kecil. Data paling kecil itu adalah 6. Kita hitung berapa 6-nya. 1, 2, 3. Berarti kita tulis 6-nya dulu, 6-nya. 3. Sebanyak 3 kali. Kemudian 7. 7 sebanyak 2 kali. Kemudian 8, 9, dan 10. Ini setelah data diurutkan. Kita hitung. Ini kan jumlah datanya sebanyak 10. Berarti jumlah datanya itu genap. Rumus jumlah data genap kan 10 dibagi 2 data kelima. 10 dibagi 2 ditambah 1 sama dengan 6. Maka letak datanya itu adalah di data kelima dan data keenam. Data kelima dan keenam itu ada data apa aja? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Di data kelima itu ada 7. Data keenamnya ada 8. Maka 7 ditambah 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Maka mediannya adalah 7,5. Sedangkan modus data tunggal sama seperti yang tadi juga, frekuensi yang paling banyak atau nilai yang paling sering muncul. Kemudian kita masuk lagi ke modus. Kita ngambil data yang sama. Kita lihat data yang paling banyak, yang paling sering muncul. Setelah tadi kita urutkan, data yang paling sering muncul itu adalah 6, sebanyak 3 kali. Maka modusnya adalah 6. Berikut adalah contoh data kelompok min. Disajikan di sebuah data tersebut, tentukan nilai minnya. Yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai tengahnya. Rumus nilai tengah adalah ini, tepi atas kelas dikurang tepi bawah kelas. Tepi atas kelasnya tadi adalah 9,5. Tepi atasnya adalah 19,5 per 2. Hasilnya adalah 14,5. Yang kedua adalah kita harus mencari
nilai tengah dikali frekuensi, yaitu 2 dikali 14,5, hasilnya adalah 29. Rumus dari X bar adalah seluruh jumlah X1 dikali F1 dibagi jumlah frekuensi. Jadi kita harus jumlahkan dulu nih. 29 ditambah 49 ditambah 69 tambah 4,5 ditambah 109 dan sebagainya per frekuensi 2 ditambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 6 tambah 1 tambah 1. Nih kalau dijumlah nih 29 tambah 49 tambah 69, hasilnya itu adalah 1120. Frekuensinya, jumlah frekuensinya adalah 20. Maka rata-ratanya adalah 56. Berikut adalah contoh soal median. Sama seperti data pada soal min yang tadi. Yang pertama yang harus kita tentukan, total frekuensinya itu banyak datanya itu genap atau ganjil. Kita harus jumlahkan dulu nih. 2 ditambah 2 ditambah 2. Hasilnya adalah jumlah ini adalah 20. 20 itu adalah genap. Maka kalau genap itu jumlah seluruh data, jumlah banyaknya data dibagi 2. Yaitu 20 dibagi 2 sama dengan 10. Berarti mediannya terletak di data ke-10. Kita hitung sampai data ke-10. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 1, 7, 7 tambah 2, 9. 9 tambah 3, 12. Maka banyaknya data median, nilai tengahnya itu terdapat di sini. Di data ke-10. Kemudian selanjutnya itu kita cari dulu nilai TB-nya, batas kelas bawahnya, yaitu TB-nya adalah 60, ini 60 nih tepi bawahnya, dikurang 0,5 sama dengan 59,5. Kemudian yang kita cari lagi adalah frekuensi kelas sebelum median. Frekuensi kelas sebelum median adalah ini. Ini kita jumlah. Hasilnya adalah 9, maka FK frekuensi kumulatifnya adalah sebanyak 9. Kemudian frekuensi kelas median adalah 3 nih, frekuensi kelas mediannya. FI-nya adalah 3. Kemudian kita hitung panjang kelas. Panjang kelas tadi sudah ada di seperti soal min tadi, sama caranya, yaitu kita cari cara gampangnya aja adalah tepi bawah kelas kedua dikurang tepi bawah kelas pertama, yaitu 20 dikurang 10 adalah 10. Maka panjang kelasnya adalah 10. Baru kita masuk ke dalam rumus. Rumus median adalah tepi bawah ditambah setengah N dikurang FK per FI dikali P. Tepi bawahnya tadi sudah diketahui adalah 59,5 ditambah setengah N. Setengah N-nya adalah 10 dikali dikurang FK-nya adalah 9 per FI-nya 3. Panjangnya adalah 10. Maka 59,5 ditambah
1/3 dikali 10 sama dengan 59,5 ditambah 3,33. Hasilnya adalah 62,83. Maka nilai tengahnya adalah 62. Berikut adalah contoh soal modus. Sama kita ambil datanya seperti data min dan median. Yang pertama yang harus kita kerjakan adalah kita cari frekuensi yang paling besar. Frekuensi yang paling besar adalah 6. Kemudian kita tentukan tepi bawah dari modusnya. Ini dari nilai modusnya. Tepi bawahnya itu adalah rumusnya kan 70 dikurang 0,5, hasilnya 69,5. Kemudian berarti kelas modusnya itu kan di sini nih. Kemudian kita cari D1. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus ke frekuensi sebelum kelas modus. Kelas modusnya itu jumlah frekuensinya 6. Maka nilai D1-nya adalah 6 dikurang 3. Hasilnya 3. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus ke frekuensi setelah kelas modus. Yaitu ini 6. Setelahnya adalah 1, maka 5. Kemudian yang harus kita lakukan adalah menentukan panjang kelasnya. Panjang kelasnya tadi 10. Rumus modus adalah MO tepi bawah kelas ditambah D1 ditambah D1 ditambah D2 dikali panjang kelas. Tepi bawahnya tadi adalah 69,5 ditambah D1-nya adalah 3/3 ditambah 5 dikali panjang kelasnya 10. 69,5 ditambah 3/8 dikali 10 sama dengan 69,5 ditambah 3,75, hasilnya adalah 73,25. Jadi modusnya data yang paling sering muncul pada data kelompok tersebut adalah 73,5. Demikian hasil penjelasan Ibu tentang ukuran pemusatan data. Ibu harapkan kalian semua dapat mengerti apa yang Ibu jelaskan. Coba Ananda kerjakan tugas proyek kita yang kemarin telah dibuat dalam data frekuensi, distribusi frekuensi dan histogram. Tolong dicari nilai mediannya, minnya, dan modusnya. Tolong segera dikumpulkan di Google Form yang akan Ibu berikan di Google Meet. Terima kasih, see you next time.